Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luluul Masunah dari Prodi PAI 5B akan mempresentasikan tentang perkembangan fisik, kognitif, dan psikososial masa akhir kanak-kanak. Yang pertama saya akan membahas tentang ciri-ciri masa akhir kanak-kanak. Masa akhir kanak-kanak merupakan kelanjutan dari masa awal kanak-kanak. Masa ini berlangsung pada usia 6 atau 7 tahun hingga tiba saatnya di mana seorang individu menjadi matang secara seksual. Nah, masa ini bisa ditandai dengan masa pubertas atau awal remaja yang berkisar pada usia 11 atau 13 tahun. Nah, masa ini bisa disebut juga dengan masa sekolah dasar. Mengapa demikian? Sebab masuknya anak ke sekolah dasar merupakan peristiwa penting bagi kehidupan setiap seorang anak, yang mana dapat mengakibatkan perubahan sikap, nilai, dan juga perilaku. Yang kedua yaitu perkembangan fisik masa kanak-kanak akhir. Di sini ada beberapa aspek perkembangan fisik masa kanak-kanak akhir. Yang pertama, berat badan dan proporsi tubuh. Nah, pada masa akhir kanak-kanak akan terjadi penambahan berat badan dan proporsi tubuh yang menonjol. Misalnya, kepala seorang anak laki-laki lebih besar daripada kepala anak seorang perempuan. Yang kedua, perkembangan keterampilan motorik. Nah, pada masa akhir kanak-kanak, perkembangan keterampilan motorik seorang anak lebih baik dan lebih terkoordinasi. Yang ketiga, efek gizi pada pertumbuhan fisik anak. Agar fisik anak menjadi optimal, sehat, dan bugar, sebaiknya seorang anak memerlukan asupan makanan yang bergizi dan seimbang. Sebab apabila seorang anak kekurangan zat-zat yang diperlukan oleh tubuh, maka akan dapat terpengaruh pada pertumbuhan seorang anak. Yang terakhir yaitu gizi berlebihan. Apabila seorang anak memiliki gizi yang berlebihan, maka akan mempunyai efek yang tidak baik bagi seorang anak. Yang ketiga yaitu perkembangan kognitif pada masa kanak-kanak akhir. Nah, pada perkembangan kognitif ini ada beberapa tahap operasional konkret yang mana seorang anak mampu memahami satu, konservasi, yang mana seorang anak mampu memahami suatu zat atau benda yang memiliki substansi yang sama meskipun mengalami perubahan dalam penampilan. Yang kedua yaitu klasifikasi, yang mana seorang anak mampu mengelompokkan suatu benda serta memahami hubungan di antara benda tersebut. Yang ketiga, seriation. Seriation yaitu seorang anak mampu mengurutkan suatu benda sesuai dengan dimensinya, seperti panjang, lebar, dan besar. Yang keempat, transitivity. Seorang anak mampu memikirkan relasi hubungan secara logis. Yang keempat yaitu perkembangan psikososial masa akhir kanak-kanak. Nah, perkembangan sosial yaitu perkembangan di mana seorang anak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dalam proses perkembangan ini, seorang anak diharapkan untuk mengerti satu sama lain, mengenali apa yang dipikirkan, yang dirasakan, dan juga diinginkan, serta dapat menempatkan diri pada sudut pandang orang lain. Di antara yang terjadi pada perkembangan masa akhir kanak-kanak ini yaitu
perkembangan emosi dan juga perkembangan sosial. Selanjutnya yaitu cara mendidik anak di usia akhir. Nah, cara mendidik anak di usia akhir ini yaitu sebaiknya dengan penggunaan bahasa yang baik dan juga menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh seorang anak, dengan pembelajaran yang berkesan seperti menyapa mereka dengan ramah dan juga bersemangat, dan metode kolaboratif. Metode berkelompok ini juga sangat bermanfaat dalam mengasah kemampuan seorang anak. Mengapa demikian? Sebab lebih sering anak berinteraksi dengan orang lain, maka lebih baik perkembangan sosial anak. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Akhiran, summassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.